Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Waqala aidun, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang terhormat kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 MTS Miftahul Khairat. Pada kesempatan saat ini dalam acara Matsama, saya akan menyampaikan khususnya kepada kelas 7 baru tentang sejarah madrasah dan sejarah berdirinya Madrasah Miftahul Khairat. Ketahuilah, madrasah ini adalah kata bahasa Arab yang artinya sekolahan atau tempat belajar. Tentunya madrasah sanawiyah dari kata madrasah sanawiyah ini adalah tempat belajar dari siswa-siswi yang sudah menyelesaikan dari madrasah di bawahnya, yaitu di madrasah ibtidaiyah atau di sekolahan-sekolahan dasar. Ketahuilah bahwa berdirinya Madrasah Sanawiyah Miftahul Khairat asal mulanya di daerah Beranjang sini, yaitu di Dusun Truko, Desa Beranjang, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sebuah dusun desa yang berada di pinggiran atau di pelosok bagian dari daerah Kabupaten Semarang yang berada di ujung utara barat sendiri. Oleh sebab itu, di daerah yang terpencil, kebanyakan masyarakat di sekitarnya ini adalah masyarakat yang di situ perekonomiannya sangat minim. Dan ketika selesai dari pembelajaran madrasah ibtidaiyah atau sekolah-sekolah dasar, kebanyakan di situ drop out, tidak bisa melanjutkan jenjang sekolah. Karena daerah tersebut jauh dari perkotaan. Bahkan dari kota Ungaran sendiri kurang lebih ada 12 kilo dari daerah tersebut. Tentunya di daerah tersebut sebetulnya sudah ada taman kanak-kanak atau Raudhatul Atfal. Dan madrasah ibtidaiyah yang pada saat itu telah didirikan oleh beliau almarhum Kiai Haji Badawi pada kurang lebihnya tahun 1963. Dari tahun ke tahun, ketika tahun 1987, beliau almarhum Kiai Haji Badawi mempunyai gagasan menginginkan anak-anak yang setelah selesai belajar dari MI atau sekolah dasar agar supaya bisa melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Sehingga gagasan dari beliau Kiai Haji Badawi menginginkan daerah tersebut ada sebuah madrasah sanawiyah. Pada waktu itu gagasan
dari beliau menginginkan untuk mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat agar supaya diajak musyawarah merembuk adanya gagasan tersebut ingin didirikannya Madrasah Tsanawiyah. Dalam forum musyawarah antara tokoh agama dan tokoh masyarakat, ternyata telah menjumpai pro dan kontra, sehingga gagasan beliau Kiai Haji Badawi pada saat itu 1987 belum bisa terwujud. Kemudian karena dari gigihnya beliau almarhum Kiai Haji Badawi yang akhirnya pada tahun 1989 Madrasah Tsanawiyah telah terwujud dari gigihnya beliau, sehingga pada saat itu para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, akhirnya diundang kembali untuk diajak merembuk dengan adanya terwujudnya daripada Madrasah Tsanawiyah. Ketika itu akhirnya tokoh masyarakat dan tokoh agama menerima dengan kegigihan beliau, yang akhirnya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat setelahnya menerima dengan adanya keinginan beliau madrasah untuk dirikan. Alhamdulillah pada tahun 1989 terwujudlah Madrasah Tsanawiyah. Namun dari hasil musyawarah, sehingga di situ menghasilkan keputusan untuk sepakat untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah. Akan tetapi karena Madrasah Tsanawiyah baru berdiri, sudah barang tentu di situ Madrasah Tsanawiyah belum memiliki apa-apa. Akhirnya diputuskan dalam forum musyawarah bahwa kegiatan pembelajaran di tahun 1989, kegiatan pembelajaran supaya meminjam satu ruang dari Madrasah Ibtidaiyah dan menggunakan satu ruang dari pondok pesantren yang dulu pernah dirintis oleh beliau Kiai Haji Badawi, yaitu pondok pesantren dibuat mengaji para bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu kebanyakan yaitu orang-orang yang sudah mengikuti Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Setelahnya itu kegiatan pembelajaran berlangsung 1 tahun. Pada waktu itu murid baru mendapat kurang lebih ada 13 anak. Kurun waktu berjalan 1 tahun, tahun berikutnya beliau Kiai Haji Badawi beserta para pengurus Madrasah Tsanawiyah menginginkan untuk membuat kelas walaupun tempatnya masih berantakan, karena tidak mungkin pembelajaran kegiatan di Madrasah Tsanawiyah ini akan terus-menerus menggunakan ruangan dari Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu pengurus juga menginginkan agar supaya tidak merepotkan daripada Madrasah Ibtidaiyah, akhirnya telah membuat 2 ruang, yang satu untuk kelas 1 yang murid baru dan yang satunya untuk dibuat pembelajaran kelas yang sudah naik ke kelas 2. Dari tahun ke tahun, akhirnya tahun yang ketiga kegigihan beliau Kiai Haji Badawi akhirnya membuat ruang lagi yang berada berhimpitan dengan Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah, tepatnya berada di sebelah barat dari dapur rumah beliau. Bisa membuat 3 rumbel atau 3 ruang. Pada waktu itu dindingnya masih berupa kayu papan, lantainya juga masih berupa tanah yang berdebu. Namun walaupun keadaan seperti itu tidak akan mengurangi kegigihan beliau, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah tersebut. Bebarengan dengan waktu tersebut,
pengurus dan beliau Kiai Haji Badawi telah mengajukan permohonan izin kepada Departemen Agama Kabupaten dan Departemen Wilayah Jawa Tengah, yang akhirnya pada bulan Januari 1990 Departemen Agama Wilayah Jawa Tengah telah memberikan izin bahwa di Dusun Truko, Desa Beranjang, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, yaitu memberikan izin untuk MTS dibuat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian pada tahun 1994 kurang lebih, beliau Kiai Haji Badawi telah wafat pulang ke rahmatullah. Pada saat itu wafatnya beliau meninggalkan seorang istri dan meninggalkan 5 anak perempuan dan 4 menantu. Yang akhirnya 5 anak perempuan dan 4 menantu telah meneruskan perjuangan berdirinya madrasah tersebut sampai pada saat ini. Yang berikutnya bahwa dalam lembaga pendidikan tiap-tiap 5 tahun harus mengikuti aturan pemerintah. Karena Madrasah Sanawiyah adalah di bawah naungan Kementerian Agama dan juga di bawah Kementerian Kemendikbud atau Diknas, maka tiap-tiap 5 tahun harus mengikuti akreditasi. Pada tahun 1995, Madrasah Sanawiyah mengikuti akreditasi yang pertama. Pada waktu itu telah terakreditasi, terdaftar. Kemudian 5 tahun yang berikutnya, pada tahun 2000 telah terakreditasi dengan terakreditasi diakui. Karena pada waktu tahun 2000 Kementerian Agama Kabupaten menginginkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan sanawiyah yang di bawah naungan Kementerian Agama menginginkan agar supaya Madrasah Sanawiyah memiliki nama. Pada waktu itu oleh beliau almarhum Kiai Haji Ahsan Qurtubi, menantu pertama Kiai Haji Badawi, Madrasah Sanawiyah tersebut telah diberi nama Madrasah Sanawiyah Miftahul Khairat. Di mana Miftahul Khairat itu adalah bahasa Arab yang artinya miftahun itu adalah kunci, al khairati itu adalah kebaikan. Keinginan beliau Madrasah Sanawiyah diberi nama Miftahul Khairat agar supaya anak-anak didik yang belajar di Madrasah Sanawiyah ini benar-benar madrasah tersebut, anak tersebut akan bisa menjadi anak yang bisa membuka terhadap semua kebaikan-kebaikan. Sehingga anak-anak yang berada di Madrasah Miftahul Khairat ini akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berilmu. Kemudian pada tahun 2005, agar supaya mengikuti akreditasi lagi, yang akhirnya jenjang akreditasi yang pada tahun 2005, Madrasah Sanawiyah Miftahul Khairat telah terakreditasi B. Dan pada kurun waktu 5 tahun lagi, Madrasah Sanawiyah kurang lebih pada tahun 2010, Madrasah Sanawiyah juga mengikuti jenjang akreditasi lagi. Akhirnya di situ akreditasinya juga masih bertahan B. Kemudian dari waktu ke waktu perkembangan Madrasah Sanawiyah alhamdulillah mulai berkembang sangat baik. Yang mulanya ketika berdiri madrasah tahun 1989 hanya mendapatkan anak atau siswa kurang lebih 13, yang akhirnya pada tahun 2010-2011 alhamdulillah muridnya telah melonjak tinggi, kurang lebih ada 220-an 5, yang akhirnya pada sampai saat ini 2019-2020 dan 2020-2021 tahun ajaran yang akan datang ini alhamdulillah ini juga jumlahnya kurang lebih 220-an 5. Oleh sebab itu keinginan Madrasah Sanawiyah bisa berkembang dengan baik, mudah-mudahan dengan dorongan dan dukungan
dari semua pihak, terutama dari lingkungan masyarakat setempat dan juga dari para wali murid. Mudah-mudahan Madrasah Tsanawiyah menjadi madrasah yang hebat, menjadi madrasah yang bermartabat, sehingga anak-anak yang berada di madrasah tersebut ini betul-betul menjadi anak yang berilmu, anak yang solih dan solihah, sehingga akan bisa menghantar anak-anak untuk jenjang sekolah atau madrasah-madrasah yang selanjutnya. Itulah sekilas sejarah madrasah dan sejarah berdirinya Madrasah Miftahul Khairat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.